Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas dari segala penyakit, teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Chandra sudah menyebarkan di WA bahwasanya Chandra akan membahas tentang akar kuning. Jadi mungkin bagi teman-teman YouTuber pemula, terima kasih sudah nonton video ini, dan juga kepada teman-teman yang mencari akar kuning. Terima kasih juga karena Chandra hari ini akan memberikan sedikit ilmu herbalis, teman-teman ya. Dan juga kepada yang mungkin yang ingin meramu herbal ini perlu juga tahu, teman-teman ya. Ini terutama sekali yang butuh tahu itu adalah teman-teman yang mencari akar kuning. Karena dari penelitian dan pengkajian ilmiah Chandra ya, di antara jenis akar kuning itu ada yang untuk racun, kawan-kawan. Jadi hati-hati. Jadi hari ini kita akan membongkar khasiat dari akar kuning. Kalau khasiatnya mungkin sudah banyak teman-teman yang tahu. Secara umum itu khasiatnya sudah jelas. Untuk obat penyakit malaria, ada juga untuk stamina, ada juga untuk buat sakit pinggang, untuk sakit kuning ya, kanker hati itu. Ada juga obat untuk kencing manis. Jadi khasiatnya ini sudah banyak yang membahas. Jadi kita tidak bahas. Cuman kita membahas hal yang lebih penting dari itu, teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mencari akar kuning, mungkin sudah tahu, sudah membedakan. Tapi yang belum tahu, ini harap tahu. Juga bagi teman-teman yang mengkonsumsi akar kuning, tolong yang Anda konsumsi itu harus tahu dulu produknya itu. Apakah benar akar kuning yang obat, atau mungkin akar kuning yang racun. Karena ini akar kuning yang racun. Ini pemberitahuan dari guru herbalis Chandra ya. Beliau itu mendapatkan banyak pengalaman. Dan mengapa sebagian dari ini herbalis itu, terutama yang dari Malaysia, khususnya itu Pak Haji Ismail ya, yang sudah mengolah kayu bajakah ini juga sudah olah, akar kuning juga sudah olah. Cuman dia mengambil yang jenis Cocinium blumeanum. Nah, ini adalah sebuah tanda tanya besar dari guru herbalis. Kan akar kuning itu kan ada yang bilang 2 jenis, dan bilang juga 3 jenis, teman-teman ya. Nah, jadi ini teman-teman yang ingin menyimak ini tolong simak sampai habis. Tujuannya adalah jangan salah paham. Jadi kadang ada itu sebagian dari akun-akun yang masuk itu menyerang Chandra ya. Jadi ini pengalaman jadi bagi YouTuber pemula. Terkadang kita diserang oleh akun-akun yang kita tidak tahu, teman-teman ya. Tapi jangan khawatir. Asalkan kita memberikan informasi yang baik untuk masyarakat, memberikan edukasi pada masyarakat, lanjutkan. Jangan kita putus asa. Karena itu ada 3 akun yang selalu menyerang. Mungkin punya sahabat juga, cuman dia ingin menasihati kita dengan cara mereka ya, agar tidak diketahui namanya pakai akun yang lain. Jadi wajar sebagai YouTuber itu teman-temannya pengalaman ini, teman-teman ya, kita diserang dengan akun-akun lain itu tidak masalah. Oleh karena itulah artis-artis itu tidak melihat komentar negatif dari netizen. Itu sedikit ilmu bagi YouTuber pemula, teman-teman ya. Terima kasih sudah mendukung Chandra ya. Lanjut kita bahas lagi ke jenis akar kuning ini, teman-teman ya. Cuman dari nama ilmiah akar kuning ini banyak orang berbeda-beda menamakannya, teman-teman ya. Ada yang menamakan Fibraurea caulis, ada yang menamakan Fibraurea tinstauria, ada juga yang menamakan Fibraurea chololeuca, dan ada juga yang menamakan Concinius fenestratum, ada juga Concinius blumeanum. Jadi nama-nama ilmiah dari akar kuning ini banyak, teman-teman ya, sesuai dengan kemanfaatan tadi itu mungkin, teman-teman ya. Jadi akar kuning ini bisa jadi ada 4 jenis, 3 jenis, atau mungkin 2 jenis. Jadi inilah yang akan kita bahas di channel ini agar teman-teman sedikit mendapatkan informasi tentang akar kuning ini, teman-teman ya. Jadi dari yang diberikan ilmu oleh guru herbalis itu, Chandra ingin membahasnya. Tujuannya bagi teman-teman yang mencari akar kuning, semoga menemukan yang benar-benar obat, kawan-kawan. Jadi jangan salah diberikan kepada masyarakat. Jangan yang diberikan yang racun. Karena dari akar kuning itu ada juga yang beracun. Nanti akan kita bahas lengkap di video ini. Jadi tonton, simak sampai habis. Tujuannya ini adalah edukasi
bagi masyarakat yang mengkonsumsi, juga edukasi bagi yang pencari akar kuning. Jadi teman-teman ya, jadi ini yang akan Chandra bahas dulu yang bernama ilmiahnya Concinium fenestratum Gerd Kolb. Nah, jadi di masa lalu teman-teman ya, di masa lalu orang salah dianggaplah ini sebagai Coscinium, tulisannya teman-temannya Coscinium blumenum. Jadi salah menerapkan ke spesies ini teman-teman ya. Yang harusnya itu Concinius blumenum cuma diletakkan ke Concinius fenestratum Kolb ini teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu jenis kolumba palsu kawan-kawan. Jadi yang jenis Concinium fenestratum ini adalah salah satu jenis dari kolumba salah atau yang palsunya teman-teman ya. Calumba palsu teman-teman ya adalah semak panjat yang besar tingginya, yang tumbuh di pohon-pohon di hutan, dipanen di alam liar, dan digunakan sebagai pewarna dan obat-obatan pada zaman dahulu. Nah, itu gunanya teman-teman ya. Adapun bahaya yang diketahui dari jenis ini teman-teman ya, ini adalah sebagai bahan racun untuk panah di Malaya. Nah, jadi ini adalah ilmu bagi yang pencari akar kuning agar jangan yang mengambil yang jenis ini kawan-kawan. Nanti akan Chandra tunjukkan jenis mana yang harus diambil. Jadi sebelum kita mengambil akar kuning ini, begitu juga dengan kayu bajaka, kita harus mengklarifikasikan sesuai dengan nama ilmiahnya kawan-kawan, biar aman yang mengkonsumsi itu. Jangan salah-salah ambil karena jenisnya itu di hutan itu serupa tapi tak sama. Tolong itu memang harus tahu itu yang pengambilan ini teman-teman ya. Jadi Pak Haji Ismail ini tuan haji yang dari Malaysia ini, mereka tuh cuma menggunakan yang jenis Concinium blumenum ini saja teman-teman ya, tidak menggunakan hal yang lain. Jadi yang Concinium blumenum ini juga terbagi menjadi dua jenis teman-teman ya. Yang pertama itu ada namanya yang dia tuh namanya mengkunyit teman-teman ya. Jadi di bahasa-bahasa daerah itu mungkin ada yang mengatakannya akar kuning, ada juga yang mengatakannya akabila, ada juga yang mengatakannya kecuang, ada juga yang mengatakannya sebagai akar koneng. Jadi itu bahasa-bahasa daerah, nanti kita akan jelaskan juga pemanfaatnya teman-teman ya. Jadi yang akar dari Concinium blumenum ini terbagi dua teman-teman ya, yaitu mengkunyit emas dan mengkunyit perak. Ini dibedakan berdasarkan warna daun teman-teman. Jadi akar kuning itu mungkin secara spesifik yang untuk dimanfaatkan itu hanya dua. Bisa jadi ini ibaratnya ini ada yang laki, ada yang perempuan kawan-kawan. Yang perempuan ini biasanya besar, bergaris-garis begini. Ada juga yang laki yang kayak, ada yang bilang kayak matahari. Nah, itulah cuma dua jenis itu yang mungkin dimanfaatkan teman-teman ya. Karena jenisnya ini harus memang yang senior, biasanya tua-tua suku itu dia tahu mana yang obat. Cuman adanya yang palsu tadi itu atau calumba salah ini tadi teman-teman ya. Jadi Chandra memberikan education di YouTube ini agar teman-teman itu tidak salah ambil. Nah, itulah pemberian ilmunya dari Chandra. Jadi kita akan menjelaskan teman-teman ya. Chandra sudah buka ini PDF itu sudah ada yang penelitiannya tentang Concinius fenestratum ini. Ternyata di suku-suku lama itu, suku-suku dalam itu sudah menggunakan akar kuning ini teman-teman ya. Akar kuning ini viral lebih duluan daripada kayu bajaka kemarin teman-teman ya. Jadi kita membahas ini secara lengkap. Jadi adapun etnis Sakai itu menamakannya kukunyit. Suku ini teman-teman ya, suku Sakai itu menamakannya kukunyit. Bagian yang digunakan itu adalah akarnya teman-teman. Jadi bukan batangnya, bagian akarnya. Entah akarnya ini bagian batangnya atau bagaimana, yang penting orang suku Sakai itu menamakannya kukunyit. Dia yang digunakan itu adalah bagian akarnya. Itu mereka manfaatkan sebagai obat kencing manis bagi suku mereka tuh. Juga mereka gunakan untuk obat sakit kuning. Itu mereka manfaatkan teman-teman. Kemudian dari etnis suku anak dalam
itu menamakannya sebagai akar koneng. Nah, bagian yang digunakannya tidak diketahui, bisa jadi akar atau batangnya. Kemudian mereka gunakan sebagai obat sakit kuning. Liver nih teman-teman ya, sakit kuning ini. Kemudian etnis dari suku Punan Lisun, mereka menamakannya akar kuning. Bagian yang digunakan adalah akarnya saja. Ini sebagai obat malaria dan juga sebagai obat sakit pinggang teman-teman ya. Jadi dengan begini teman-teman tahu khasiatnya yang digunakan oleh etnis suku yang tua-tua itu teman-teman ya, suku pedalaman itu teman-teman ya. Kemudian ada juga etnis suku Punan Baketan, mereka menamakannya akar kuning. Bagian yang digunakannya adalah akar, digunakan sebagai obat malaria dan sakit pinggang. Nah, kemudian ada namanya suku Kenyah, mereka menamakannya akabila. Bagian yang digunakan adalah batang. Nah, ini tujuannya untuk menjaga stamina, mengobati malaria dan sakit emah. Nah, adapun suku Punan, nah ini suku yang menggunakannya sebagai racun, teman-teman ya. Racun. Dia menamakan akar kuning itu sebagai kecuang. Kecuang, teman-teman ya. Bagian yang digunakan adalah batang, gunanya adalah sebagai racun, teman-teman. Nah, inilah salah satu ilmu dari pemanfaatan akar kuning ini. Jadi ada yang digunakan sebagai racun. Itu dari jenis Concinium fenestratum. Nah, mungkin ada juga bagian dari Concinium fenestratum itu yang digunakan, tapi apanya? Akarnya, bukan bagian batangnya, teman-teman. Karena bagian batangnya itu ada juga yang beracun. Cuman dari suku Kenya ini bisa jadi dia menggunakan bukan yang jenis Concinium fenestratum, bisa juga mereka menggunakan jenis Concinium blumianum. Nah, jadi karena banyaknya akar kuning ini, jadi ada orang mempergunakan sebagai obat, ada juga sebagai racun. Jadi di video ini kita mengedukasi teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, belum berpengalaman tentang ilmu akar kuning, harap tonton video ini, teman-teman sudah tahu. Bagaimana bentuknya? Bisa teman-teman cari di Google bagaimana bentuk dari nama-nama ilmiah yang Chandra sebut tadi, teman-teman ya. Jadi ini sebagai ilmu pendahuluan, jadi ibaratnya bagi teman-teman yang mencari akar kuning harusnya lebih tahu lah. Jadi sesuai dengan pemanfaatannya kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu memang yakin itu adalah obat, itu sudah terbukti memang berkhasiat akar kuning nih teman-teman ya. Begitu juga dengan kayu bajakah. Oke teman-temannya, demikianlah penjelasan Chandra di video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga Indonesia sehat selalu. Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas dari segala penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.